Halo semuanya, ketemu lagi di hari ini. Jadi kita hari ini akan melanjutkan materi sebelumnya. Kalau sebelumnya aku udah spill bahwa kita akan belajar terkait apa data inputan audio. Nah, kita akan coba deep dive kali ini untuk melihat bagaimana sih kalau inputannya dalam API OpenAI-nya kita input datanya itu adalah data audio. Itu seperti apa sih nanti apa yang akan kita lakukan? Nah, tuh. Nah, adapun yang kita pelajari ini ada beberapa poin. Jadi kita akan belajar terkait OpenAI dengan API Whisper ini sendiri modelnya. Habis itu kita akan melakukan transcript, artinya kita punya audio. Kita pengen bahwa AI-nya ini bisa menuliskan apa yang ada di meeting itu. Misalnya kita lagi di forwarding, terus kita recording, terus kita pengen dia ubah ke dalam bentuk teks, kan nggak mungkin kita nge-text satu-satu kan dari audionya itu ke dalam Word atau sebagainya gitu. Kita pengen dia mau seperti itu. Ataupun kita juga bisa mengubah teks yang non-English, kayak misalkan contohnya bahasa-bahasa non-English kayak bahasa Indonesia, terus bahasa Arabian, terus bahasa Chinese dan sebagainya, itu diubah ke non-English. Itu seperti apa? Tuh. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, mari kita untuk mulai pelajaran hari ini. Yuk, dalam API OpenAI itu ada namanya capability speech to text, yang mana cara capability dia itu bisa melakukan transkrip di audio. Jadi dia akan mengubah audionya, soundnya yang kita miliki diubah ke dalam bahasa yang dia gunakan, atau translate ke bahasa Inggris juga kita bisa gunakan. Dan dalam speech to text ini dia support untuk MP3, MP4, MPG, MPGA, dan seterusnya dengan 25 MB limit untuk tiap sekali proses. Nah, ini berguna ketika teman-teman untuk melakukan meeting transkrip. Mungkin teman-teman akan bikin kayak minute of meetings atau minute of meeting dari itu apa agendanya, terus kita translate ke dalam tulisan, itu bisa teman-teman tulis di situ dibantu. Terus bisa video caption, kalau misalkan teman-teman bikin konten video, let's say, mau ada caption di bawahnya, agar ada tulisannya English atau Indonesia, nah itu bisa diatur di situ. Oke, nah kita akan coba lihat secara satu-satu dari transkrip ke audio sama transkrip ke bahasa Inggris itu seperti apa. Tuh, kita mulai dari transkrip di audio ya. Ini teman-teman akan mendengar kayak meetingnya. Jadi kita dengar dulu meetingnya itu seperti apa sih detailnya. Kita coba ya. Kita mulai meeting kayak gini. Nah, kalau misalnya teman-teman perhatikan ya, apa yang ada di teksnya ini kita input dulu nih ke dalam kita baca audio file. Jadi ketika teman-teman menggunakan audio ini dibaca dulu di audio filenya, di open, terus di read datanya. Nah kalau udah baru dimasukin. Kalau misalnya di API OpenAI, teman-teman cukup masukin kliennya. Klien itu pakai secret key-nya teman-teman. Terus audio, terus transcription, create, modelnya teman-teman pilih pakai Whisper. Terus filenya masukin ke sini. Nanti dia akan menerjemahkan dalam bentuk tulisan. Yang tadi teman-teman dengarkan itu udah ada, dia udah tahu nih, dia udah ini. Good morning everyone, thanks for joining today's meeting. Let's get started, bla 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 sampai dia selesai. Jadi dia akan mentranscription teks audio yang udah kita dengarkan tadi gitu. Nah, ketika kita membuat request sebenarnya nanti teman-teman juga bisa lihat resultnya tuh. Ini kan bentuknya kayak gini ya, transcription text, dan kita mengambil teksnya aja. Caranya gimana? Dari responnya ini kita filter. Nah, filter langsung respon.text. Jadi nanti dia akan menampilkan informasi teksnya aja. Nah, ini bisa teman-teman simpan as detailnya. Nanti teman-teman misalkan mau lihat buatkan resum dari teks ini misalkan. Jadi ini akan membantu teman-teman dari data audio, terus teman-teman masukkan ke dalam si API OpenAI untuk bikin prompt. Terus dengan promptnya itu sesuai apa yang mau teman-teman gali. Kayak misalkan buatkan resumnya seperti apa. Ini kan bisa ngebantu kan, karena kan si GPT ini kan fokusnya bisa bantu di natural language-nya. Nah, gimana kita dapat natural language, ya kita ubah dulu nih, nge-transcribe dari audionya itu ke dalam bentuk tulisan gitu. Nah,
Yang kedua, kita lihat tools dari speech to text-nya ini nggak hanya cuma mengubah eh, audionya ke dalam tulisan, tapi kita juga bisa mengubah non-English ke menjadi English. Jadi kayak bahasa Afrika, Arabic, Armenia, Belarus, Bulgarian, Chinese, Korea, Malay, Indonesia, dan berbagai bahasa lainnya kita ubah ke dalam teks meeting atau teks English-nya seperti apa. Coba kita dengarkan dulu audio ini. Audionya seperti apa? Ya, oke. Itu adalah audio yang kita input dengan dari bahasa Chinese ya. Kita pengen dia itu bisa menyimpulkan informasi apa yang ada dalam ini dan diubah ke dalam teks dalam bahasa Inggris agar mudah dipahami. Nah, caranya bedanya kalau sebelumnya kita pakai namanya transcription. Kalau misalnya teman perhatikan di sebelumnya itu pakai transcription ya. Di sini. Nih, dia transcription. Nah, kalau yang mengubah ke bahasa Inggris, teman-teman bisa pakai translation.create. Nah, terus habis itu modelnya Whisper, terus file audionya dimasukkan ke sini. Nanti teman-teman tinggal mau nampilin resultnya di respond.txt gitu. Nah, buat teman-teman yang belum mengikuti video sebelumnya, hopefully teman-teman harus nonton dulu dari yang pertama. Yang pertama kita bahas tentang basic request, terus basic completion, chat completion, terus moderation completion, sampai sekarang nih audio completion gitu. Dengan itu kan di requestnya dulu teman-teman harus tentuin namanya kliennya dulu kan. Nah, klien ini diisi oleh secret key teman-teman yang ngambil dari OpenAI. Nah, API-nya kita tarik, kita ambil modelnya OpenAI itu yang fokus ke audio. Nanti audio ini akan menerjemahkan informasi audio apa yang kita miliki, terus dia ubah, baik itu melakukan transcription ataupun melakukan translate gitu. Secara detail ini ya codingannya, nanti hari ini kita nggak exercise apa detail codingannya, nanti kita akan exercise di capstone project yang akan teman-teman kerjakan gitu. Oke, itu dulu teman-teman materi hari ini. Hopefully teman-teman tahu penerapannya API OpenAI itu nggak cuma sekedar bikin chatbot atau hanya nggak sekedar cuman ya udah kita kasih instruksi dia jawab banyak gitu, tapi bisa banyak gitu. Bahkan computer vision pun bisa, kayak teman-teman punya foto terus dia menerjemahkan itu juga bisa, ataupun punya audio dan sebagainya gitu. Teman-teman mungkin yang license GPT berbayar pasti nggak asing, di GPT itu banyak kan tools-toolsnya, itu kita bisa pakai sebagai API-nya kita teman-teman. Apalagi teman-teman bisa bikin aplikasi tersendiri, jadi teman-teman konekin API dari OpenAI API-nya, terus teman-teman buat aplikasi sendiri kayak misalkan buat ngedeteksi penerjemah dan sebagainya. Itu bisa teman-teman lakukan dengan menggunakan koneksi dari OpenAI dan dikoneksikan dengan API itu sendiri, seperti itu. Oke, itu dulu teman-teman. Thank you. Sampai ketemu di next session dan sampai jumpa. See ya.